main bola, pertandingan naik karambol. Jadi saya kenal muda-mudi katedral itu sejak tahun 82 saat pertama berfestival di sana. Saya ingat juga waktu itu, sejak saat itu katedral dan seminari itu hubungan. Bahkan saya tahu itu organ yang saya pakai di seminari itu bekas dari sini. Ya, jadi kesan saya muda-mudi katedral yang saya kenal sejak dulu itu sangat aktif. Ya, banyak sekali kegiatan dan banyak sekali anggotanya. Dan itu saya lihat di foto-foto yang digantung di luar itu. Memang dari dulu muda-mudi katedral itu sangat dikenal kompak. Nah itu kesan. Ya. Pesan berkaitan itu dengan itu juga. Jadi lanjutkan kekompakan itu. Tadi saya terkesan dengan apa yang dikatakan Pak Andre Romena di luar tadi. Dia katakan muda-mudi itu bukan harapan masa depan gereja. Muda-mudi itu adalah gereja masa kini. Nah itu. Jadi saya kira itu memang benar. Bukan hanya masa depan gereja masa kini. Ya, jadi dari situ tampak bahwa harapan itu sebenarnya yang menggerakkan gereja itu ada pada muda-mudi. Nah itu kita sudah mulai dengan ulang tahun paroki tahun ini. Kita serahkan ke bantuan muda-mudi untuk mengatur kegiatan-kegiatan. Dan terima kasih, saya sudah lihat di papan pengumuman sudah ada daftar perlombaan itu, waktu-waktu perlombaan itu. Jadi memang muda-mudi yang diserai tanggung jawab untuk itu, terima kasih sudah mengambil alih tanggung jawab itu. Dan kita harapkan ke depan ini gereja kita ini digerakkan oleh kaum mudanya. Jika gereja itu bukan gereja tua-tua saja, tetapi betul-betul gereja yang gereja yang dinamis, karena ya penuh dengan inspirasi, penuh dengan aktivitas, penuh dengan kekuatan. Dan kalau kita mulai dari gereja katedral, saya kira juga muda-mudi di paroki-paroki yang lain yang sekarang ini mulai lesu bisa bangkit kembali. Sudah pernah saya mengungkapkan kepada beberapa rekan-rekan muda-mudi supaya inisiatif itu diambil oleh paroki katedral. Muda-mudi paroki katedral membuat kegiatan karena tampaknya komisi kepemudaan agak loyo. Nah kalau muda-mudi katedral bisa mengambil alih inisiatif untuk mengundang muda-mudi yang lain untuk buat kegiatan bersama, kita harapkan supaya muda-mudi kita itu kembali menunjukkan jati dirinya. Perlu kita sadari bahwa saat ini kehidupan gereja di kalangan orang muda kita itu juga karena tidak aktifnya muda-mudi, banyak dari anggota muda-mudi kita yang lari. Masih baik kalau lari ke paroki lain, tetapi kalau lari ke gereja lain, nah ini yang menjadi keprihatinan kita. Nah kita harapkan muda-mudi itu kembali membuat banyak kegiatannya, menunjukkan jati dirinya supaya bisa merangkul anak-anak muda kita sehingga tidak perlu ke tempat yang lain. Karena pernah diselidiki, sebab orang pindah ke tempat lain bukan karena di sana bagus sekali, tetapi karena di sana ada temannya. Nah itu sebabnya sederhana sekali. Nah jadikanlah muda-mudi kita ini sebagai tempat bermarkasnya orang-orang yang saling membutuhkan, berteman satu sama lain dan mengajak orang-orang lain untuk bergabung sehingga kita bisa kembali menunjukkan kita satu sama lain. Saya senang kemarin pada saat persiapan Krisma muda-mudi datang memperkenalkan diri, dan ternyata dari perkenalan itu banyak anggota baru. Jadi terus seperti itu. Jadi banyak juga orang-orang muda yang datang gereja yang anonim, datang begitu pulang, tidak ada kontak satu dengan yang lain. Mungkin bisa juga kita dekati mereka, kita tawari mereka untuk bergabung. Berikan formulir, ya. Jangan sekadar katakan mari, berikan formulir dan isi
Nomor teleponnya di mana bisa dihubungi? Kalau tidak dapat di telepon, nah ini usaha kita bisa merangkul mereka. Jadi itu saja yang saya sampaikan. Saya sangat membutuhkan mudah-mudahan di paroki ini. Mari kita bersama-sama menjadikan gereja kita ini menjadi gereja yang sangat dinamis. Terima kasih.